Musim dingin jeruk banyak. Ternyata jeruk itu kalau dimakan menghangatkan perut, bagus, bertukal. Begitulah adilnya Allah, di saat musim dingin dibuatnya tanaman yang tumbuh hangat, panas ke perut, bagus. Kita kalau musim dingin kan bibir pecah-pecah, malas minum. Tapi kalau banyak makan jeruk, sehat. Jadi ketika Zakaria ngelihat banyak sekali makanan, ya Maryam anna laki hadza, wahai Maryam, ini kamu dapat makanan sebanyak ini dari mana? Qalat, Maryam menjawab, huwa min indillah, itu dari Allah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah memberikan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki bighairi hisab. Jadi dia duduk aja berzikir, beribadah kepada Allah, tidak keluar. Jadi berdatangan rezeki-rezeki itu berdatang. Tapi bukan berarti kita menafikan ikhtiar. Nah, ini beda kita dengan kaum fatalistik, Jabriyah. Jabriyah ini fatal, ya, apatis. Kalau dalam Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ada ikhtiar, al-kasbu namanya. Ada kudrat di dalam diri saya ini, ada kudrat, ada kemampuan. Kemampuan, ada tenaga, ada daya untuk meraih rezeki itu sudah ada, tapi saya punya kemampuan daya untuk meraih rezeki itu, untuk mengambilnya. Nah, jadi kalau ada orang yang tidak berusaha sama sekali, itu Jabriyah, fatalistik, firqah dhallah, sesat. Kalau ada yang mengatakan bahwa dialah segalanya, maka itu juga sesat, Mu'tazilah. Yang benar itu Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam Ibnu Hasan al-Asy'ari. Kita berusaha, berikhtiar. Setelah dapat kita katakan, hadza min amri rabbi, hadza min fadli rabbi, ini karunia Allah, liyabluwani, untuk menguji saya, ashkur am akfur, apakah saya bersyukur atau kufur. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan rezeki yang memang betul-betul rezeki, bukan disangka rezeki ternyata istidraj, azab tertunda. Dan rezeki yang kita dapatkan dengan ikhtiar kita, buah dari usaha kita, tapi juga ditopang oleh istighfar, takwa, dan iffah, menjaga diri dari yang abu-abu, yang syubhat. Sebab rezeki seret, macet, sulit, payah, sempit. Pertemuan sebelumnya kita sudah bahas itu rezeki, bahwa rezeki tidak hanya harta, tidak hanya duit, tapi juga semua kebaikan adalah rezeki. Jadi yang masuk di sini, kenapa kebaikan-kebaikan itu sulit mampir ke kita? Apa penyebabnya? Ini yang akan kita bahas ke depan. Yang pertama adalah manusia itu sendiri yang merubah rezekinya. Surat Al-Anfal ayat 53. Dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin. Allah tidak merubah nikmat yang sudah Dia tetapkan terhadap sekelompok orang, hatta yughayyiru ma bi anfusihim, mereka lah yang merubah nikmat itu. Sudah ditetapkan Allah untuk si hamba itu 300 ml. Ini untuk kamu 300. Tapi karena perbuatannya dirubah Allah, kamu nggak layak dapat 300, kamu cuma dapat 100. Dicabut Allah. Kenapa? Karena perbuatan manusia. Dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Mereka sendiri yang merubah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan katakan Allah kejam, Allah tega. Ya, kita sendiri yang membuat nikmat Allah itu menjadi berubah, berkurang. Karena perbuatan kita tidak sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti dosen ngomong gini, insya Allah lokal ini nggak ada yang nilai B, insya Allah lokal ini nggak ada nilai C, saya janji nggak ada C, dengan syarat datang sebelum saya duduk tepat waktu, makalah setiap presentasi siap, nggak ada alasan
mesin fotokopi rusak, tiba-tiba file kena virus, tiba-tiba mati lampu, fotokopi, ada aja alasan. Kalau terjadi seperti ini, awas. Tiba-tiba pas keluar nilai C. Terus komplain mahasiswa. Dulu Bapak pertemuan pertama katanya nggak ada yang nilai C, AB, A plus, A minus, B. Sekarang kok ada yang C? Coba kamu pikir lagi, siapa yang membuat nilai ini C? Ya Bapak. Iya, memang Bapak yang ngasih nilai C. Tapi kenapa nilai itu jadi C? Datang lambat, presentasi disuruh buat PowerPoint, nggak ada. Diminta makalah, nggak ada. Katanya sibuk, organisasi, rapat, unjuk rasa. Jadi lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin. Allah tidak merubah hatta yughayyiru ma bi anfusihim, mereka sendiri yang merubah karena perbuatan-perbuatan mereka itu. Ini yang pertama. Yang kedua, kenapa nikmat itu dicabut Allah Subhanahu wa taala? Karena kurangnya rasa tawakal. Enggak ada lagi tawakal dalam hati manusia ini. Ambil timba, beli tali untuk mengambil air. Gimana supaya air dapat? Digali sumur. Setelah digali ternyata airnya di bawah. Kalau begitu mesti diambil pakai timba. Timbanya nggak sampai, mesti pakai tali. Itu namanya ikhtiar. Tapi jangan lupa, kalau tidak ada tawakal, galinya sudah, timbanya sudah, talinya sudah, tawakalnya nggak ada, kering itu sumur. Tapi kalau sudah digali, dibeli timba, dibeli tali, tetap juga masih susah ngambilnya karena nggak bertenaga. Nggak ada yang sulit bagi Allah. Bertawakal, tidur, besok pagi ngelihat airnya sudah naik sama-sama timbanya sekali ke atas, tinggal ceduk aja. Nah itu, jadi begitulah gambaran tawakal. Jadi bukan tawakal itu artinya kok ya udahlah baring-baring aja di rumah, nggak ada usaha, nggak ada ikhtiar. Itu bukan tawakal namanya. Ada sahabat Nabi datang ke Masjid Nabawi. Dia nanya ke Nabi, "Ya Rasulullah, itu hewan tunggangan saya, kuda, unta, bighal, keledai. Aqiluha wa atawakkal am utliquha wa atawakkal?" Saya ikat dulu ke tiang korma, lalu saya bertawakal, atau saya lepaskan aja, saya tawakal. Sebetulnya pertanyaan ini nggak perlu ditanyakan ke Nabi. Tapi orang ini mau tahu gimana cara berpikir dalam Islam tentang tawakal ini. Apakah tawakal itu tanpa ikhtiar, atau tawakal setelah ikhtiar? Nah itu sebenarnya pertanyaannya. Lalu apa jawab Nabi? Iqilha wa tawakkal. Ikatkan dulu, setelah itu baru tawakal. Nah, inilah dalil Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berusaha, berikhtiar, al-kasbu, menggerakkan semua potensi yang ada dalam diri. Setelah itu baru serahkan pada Allah. Wa ufawwidu amri ilallah, saya bertawakal kepada Allah. Kalau betul-betul tawakal gimana? Lau tawakkaltum 'alallah haqqa tawakkuli. Kalau kamu benar-benar bertawakal kepada Allah sebenar-benar hakikat tawakal, la razaqakum kama ruziqat tayr. Kamu akan diberi rezeki seperti seekor burung dapat rezeki. Bagaimana seekor burung dapat rezeki? Taghdu khimasan. Waktu terbang dari sarangnya perutnya kosong. Wa taruhu witanan. Pulang ke sarang perut dalam keadaan penuh. Coba perhatikan acara flora dan fauna. Dulu di TVRI ada. Sekarang ada satu channel khusus, saya suka ini.
channel yang cerita tentang binatang, hewan aja, Discovery. Suka. Itu orang nyuting itu berbulan-bulan itu untuk dapatkan momen-momen yang ajaib itu. Setelah mereka masuk hutan, keluar hutan, kena hujan, digigit harimau, barulah dapat video itu, baru kita nikmati nonton. Maka saya suka melihat kehidupan hewan itu. Sarang burung di atas kayu tualang tinggi. Makanan hewannya ada di dalam laut. Terbang ini burung, masuk ke dalam laut. Dia terbang di awan. Makanannya dalam air. Bisa dapat. Jadi Nabi sudah memberikan gambaran itu 14 abad yang lalu. Tapi kalau hadis ini dipahami secara apatis, orang tidak akan mau berusaha. Kalau ditanya, kenapa kamu nggak berusaha? Kalau kamu benar-benar bertawakal, kamu akan dapat rezeki seperti burung. Makanannya pasti tetap ada. Tapi kalau memahaminya secara pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, bagaimana sifat burung? Dia terbang dulu dari sarangnya, terbang. Gunakan potensi kepak sayap, gunakan potensi tajam mata, gunakan potensi tajam paruh. Ada sebagian burung yang bisa menahan nafas, masuk menuki ke dalam, dapat makanan baru terbang lagi. Ada burung elang Raja Wali yang makanannya adalah madu lebah. Lebah tahu sendiri ganas. Dia terkam itu sarang lebah, dia kepakkan, terbang lebah, baru dia ambil. Dari sejak zaman Nabi Adam sampai Adam Smith, yang namanya burung itu nyari makannya itu cuman pakai kepak sayap dengan paruh. Belum pernah ada nyari makan pakai handphone nipu orang. Belum pernah ada nyari makan pakai nomor, pakai akun fake account untuk bohongin, enggak ada. Dengan dua potensi saja yang diberikan Allah, kepak sayap dengan paruh, biasa dia dapat. Lalu kenapa kita tidak berusaha? Jadi kenapa rezeki itu diambil Allah? Karena kurangnya tawakal. Apa beda orang bertawakal dengan tidak bertawakal? Kalau orang bertawakal, setelah dapat rezeki, dia akan bilang, rezeki ini dari Allah. Kalau orang tidak bertawakal, setelah dapat, dia bilang, innama utituhu ala ilmin indi. Seperti ucapan Qarun, saya dapat ini kan karena otak saya, karena manajemen saya, karena kemampuan saya. Innama utituhu ala ilmin indi. Egonya besar. Itu kalau pas lagi untung. Bagaimana kalau pas lagi buntung? Orang bertawakal, dia akan mengatakan rencana Allah lebih indah. Ini rencana saya belum diterima Allah, tapi Allah punya rencana lebih indah untuk saya. Dia tunda supaya saya lebih siap aja. Selalu husnuzon. Orang yang tidak bertawakal menyalahkan ini, nyalahkan ini, nyalahkan ini, lama-lama nyalahkan diri, stres, depresi, anxiety, mati. Nah, jadi pentingnya bertawakal. Yang ketiga, kenapa rezeki itu jadi seret? Walau anna ahlal qura amanu, seandainya penduduk negeri itu amanu, beriman. Walau anna ahlal qura, qura dari kata qaryah, kampung. Seandainya penduduk kampung ini amanu, beriman, wattaqau, bertakwa. Allah cuma minta dua, enggak banyak. Amanu, beriman, wattaqau, bertakwa. Allah balas dua. La fatahna alaihim barakatin, barokah, 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 minas sama, dari langit, wal ard, dari bumi. Walakin kadzabu, tapi ketika mereka mendustakan ayat-ayat kami, mereka bohong, mereka dusta, mereka enggak sholat, mereka enggak bertauhid, mereka syirik, mereka musyrik, mereka munafik, mereka minum khamar, mereka berzina. Akhaznahum, kami cabut nikmat itu.
Jadi diantara menyebabkan nih seretnya itu adalah maksiat. Maksiat ini yang menyebabkan dia tidak mau. Rezeki itu datangnya dari mana? Dari Allah. Makanya masalah rezeki ini kunci satu-satunya kunci masalah rezeki ini adalah tauhid. Tauhid. Kalau orang bertauhid, pas lagi melambung tidak sombong, pas lagi jatuh tidak murung. Kenapa? Karena dasarnya tauhid. Ini dari Allah semua. Ini punya siapa, Pak? Ini titipan dari Allah. Ini rumah, ini titipan dari Allah. Ini mobil, ini dari Allah. Kalau gitu disedekahkan ya, Pak? Ya, kalau gitu cuman ngomongnya aja dari Allah. Kalau memang dari Allah, ya keluarkanlah hak-hak Allah. 2,5% zakat, infak wakaf sedekahnya. Kadang nggak sesuai juga. Nggak sesuai antara ucapan dengan perbuatan. Lain di mulut, lain di tangan. Nah, maka di antaranya kenapa rezeki itu macet? Ya karena yang memberi rezeki itu dikhianati. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam naik ke atas kudanya mau kembali dari kota Makkah ke Palestina, yang tinggal di kota Makkah ini adalah anaknya yang masih bayi namanya Ismail, dijaga oleh ibunya bernama Hajar. Lalu kemudian Hajar memegang ujung jubah Ibrahim. Lalu Hajar bertanya, Allahu amaraka bihadza? Apakah Allah yang menyuruh engkau meninggalkan kami di sini di tanah bukit panas kering kerontang nggak ada apa-apa ini? Allah yang nyuruh. Nabi Ibrahim menjawab dengan satu kata. Nabi Ibrahim nggak ada mengatakan sabar ya ini perintah Allah, nggak. Dia cuma mengatakan na'am. Ya. Terus apa kata Hajar? Idzan lan yudayyi'ana. 4 kata. Idzan, jadi kalau begitu, lan tidak akan, yudayyi'ana, dia tidak akan menyia-nyiakan kami. Hai Ibrahim, silakan engkau pergi, karena yang meninggalkan kami ini adalah pencari rezeki. Kamu kan pencari rezeki. Sedangkan yang menemani kami di sini adalah sang pemberi rezeki. Kira-kira kalau suruh pilih, mau bersama pencari atau pemberi? Ya tentu aja kita yang berakal sehat, kita mau bersama pemberi. Ngapain sama pencari? Pencari belum tentu dapat. Mau bersama pemberi kerja atau pencari kerja? Pencari kerja masih ngelamar, bisa dapat, bisa tidak. Pemberi kerja, dia yang punya kerja, dia yang nyuruh orang kerja, dia yang menggaji orang. Yang meninggalkan kami di sini ini pencari. Silakan pergi pencari. Yang bersama kami di sini adalah pemberi, Allah Subhanahu wa taala. Idzan lan yudayyi'ana. Kalau begitu dia tidak akan menyia-nyiakan kami. Jadi kuncinya adalah iman, takwa. Percaya Allah ada, percaya malaikat ada, percaya kitab ada, percaya rasul ada, percaya hari kiamat ada, percaya ada takdir baik, takdir buruk. Sudah percaya? Percaya. Kalau sudah percaya ada efeknya. Kalau sudah percaya sama Allah, tidak zina, tidak pacaran, tidak riba, tidak ghibah, tidak namimah, tidak khamar, tidak sabu-sabu. Terus bagaimana kalau orang percaya sama Allah, mabuk-mabuk juga? Bisa jadi munafik, bisa jadi kafir. Kamu munafik itu wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Kalau ketemu sama orang beriman, kami beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Kalau ketemu sama orang kafir, ya kita satu geng. Terus satu geng sama kafir apa sama beriman? Ya sama kafir. Kemarin ngapain sama orang beriman? Innama nahnu mustahzi'un. Kami ngejek-ngejek mereka aja, main-main aja. Munafik. Nauzubillah. Jadi coba seimbangkan antara iman, keyakinan, kepercayaan, akidah
Lalu efeknya pada perbuatan. Perbuatannya itu adalah amal soleh, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya yang keempat, kenapa seret, macet, ribet, jelimet, susah. Man ahabba ayyubasata lahu fi rizqihi, siapa yang mau dilapangkan rezekinya, siapa yang mau dilapangkan rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, maka hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Lawan dari kalimat ini, kebalikan dari kalimat ini, siapa yang mau lapang rezekinya hendaklah bersilaturahim. Berarti kalau tidak bersilaturahim sempit rezeki. Kalau mau lapang, silaturahim. Kalau rezeki mau lapang, silaturahim. Kalau putus silaturahim, rezeki sempit. Kalau mau lapang, rapatkan silaturahim. Nah, jadi kalau mau lapang rezeki, rapatkan silaturahim. Kalau bisa makan jangan sendiri. Makan pagi, makan lontong di sini, makan lupis, duduk sama kawan-kawan, silaturahim. Ada nanti itu, mungkin bapak, ibu, abang, kakak, adik merasakan itu. Ada nikmatnya itu kalau udah umur, faktor umur juga. Kalau setelah saya seumur-umur begini, setelah lewat 45, 46, 47 itu, nikmatnya itu justru kalau kumpul sama kawan-kawan. Nah, itu. Yang dulu kita menganggap itu sesuatu yang aneh. Kita menganggap sesuatu yang aneh ngelihat ada orang, ada sahabat sekaligus keluarga saya datang naik mobil 24 jam jalan darat. Jalan darat datang hanya untuk duduk ngobrol, bakar ikan, pakai kecap, sambal, ketawa-ketawa, makan, foto-foto, pulang. Ini saya waktu itu aneh, apa ini? Ada acara apa bang? Ya nggak ada, datang aja. Terus ya kita makan ikan, ketawa-ketawa, habis itu pulang. Dalam hati saya, aneh, kayak nggak ada kerjaan aja. Sekarang baru saya paham. Ternyata di umur-umur segini 45, 46, 50 itu memang enaknya ngobrol, bertukar cerita, tukar pikiran, silaturahim. Terus yang diobrolin kalau ketika sedang ngumpul itu apa? Jadi manusia ini terbagi pada 3 level. Level VVIP, level VIP, level kelas ekonomi paling bawah. Orang yang paling atas, paling tinggi, kalau dia ngumpul, kongko-kongko, itu yang diobrolin, yang dibicarakan itu adalah ide-ide. Ide-ide ke depan. Jadi kalau saya duduk sama Ustadz Salim Afid lah, beliau tuh ngobrol cerita gimana supaya dakwah ini sampai ke Merapi Merbabu, gimana cara buat pondok gratis, gimana cara menangani dakwah di pedalaman, binaan sekian puluh dusun. Terus setelah dia bicara turun ke bawah, dia naik ke atas. Gimana dakwah ini bisa sampai ke Eropa. Jadi bicara itu ide. Kalau ketemu Ustaz Lukman Pontianak, gimana supaya 600.000 anak yatim, 600.000 penghafal Quran bisa makan gratis. Yang dibicarakan itu ide. Ketemu Habib Muhammad bin Anis gitu juga. Gimana supaya Arema, gimana supaya pemain basket ini bisa ngaji gitu. Jadi yang dibicarakan itu ide. Orang langit itu ngomongnya ide. Nah, orang yang level pertengahan itu selalu membicarakan peristiwa. Tadi ada kereta api tabrakan, tadi di tol ada kecelakaan, tadi saya di jalan ada macet itu. Jadi agak ke bawah. Nauzubillah, nauzubillahnya lagi. Yang paling bawah ini level paling bawah. Level ekonomi
itu kalau ketemu yang diobrolin itu bukan ide, bukan peristiwa, tapi yang diobrolin itu orang. Si anu gini loh, si anu gini loh, si anu gini loh, si anu gini loh. Setelah habis pembahasan baru lebih detail lagi. Si anu itu anaknya begini loh, mantunya gini loh, ini loh, detail. Ingat, kalau ketemu sama orang level yang kelas 3 tadi, dia ajak kamu ngobrolin orang. Ketika kamu nggak ada, kamulah yang akan menjadi bahasan obrolan dia. Memang ketika kita ada, dia ngajak kita ngobrolin orang lain. Tapi ketika kita tidak ada, kita lah yang akan menjadi objek pembicaraan. Jadi jangan juga maksud saya ini, jangan juga ini menjadi pembenaran untuk tadi acaranya apa? Ini silaturahim kita supaya rezeki kita nggak seret. Padahal isinya cuman apa yang diobrolin. Mau ngobrolin ide-ide, mau ngobrolin peristiwa, atau ngobrolin orang. Kalau ngobrolin orang, say goodbye. Mohon maaf ya, saya kebetulan ada janji. Kalau perlu suruh istri nelpon. Aduh, istri nelpon suruh pulang. Sebentar ya, pulang dulu. Alah, nggak jantan, di luar macan, di rumah kucing. Terserah lah, mau kucing, mau Hello Kitty, yang penting pulang dulu. Yang terakhir, yang kelima. Kenapa rezeki itu seret? Qillatus sa'i. Kurang usaha, kurang ikhtiar. Coba perhatikan doa keluar masjid dengan doa masuk masjid. Doa masuk masjid, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Bukakan aku pintu rahmat. Bukakan aku pintu rahmat. Kenapa waktu doa masuk masjid minta buka pintu rahmat? Karena malaikat yang ada di dalam masjid mendoakan, Allahumma fillahu warhamhu, Allahumma fillahu warhamhu, Allahumma fillahu warhamhu, ampuni dia, rahmati dia, ampuni dia, rahmati dia. Maka rahmati aku. Kenapa pas keluar masjid doanya minta doa pas keluar masjid? Coba tengok. Bagus di beberapa pintu masjid dibuat tulisan. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Beri aku rezeki. Beri aku rezeki. Beri aku rezeki. Kenapa doa keluar masjid minta rezeki? Karena surat Al-Jumu'ah, idza qudiyatis shalah. Kalau salat sudah dilaksanakan, fantashiru fil ard. Bertebaranlah di atas muka bumi. Wabtaghu min fadlillah. Carilah karunia Allah Subhanahu wa taala. Tanam padi, tanam gandum, tanam cabai, tanam tomat, tanam wortel, tanam kentang. Ihya'ul mawat namanya, menghidupkan tanah mati. Orang yang menghidupkan tanah mati tanpa ada pemiliknya, maka dia menjadi pemiliknya dalam Islam. Saya tidak punya bakat bercocok tanam, Pak Ustadz. Berdagang, berniaga, jual kebutuhan pokok sehari-hari, jual beras, jual gandum, jual minyak, jual roti, jual susu, jual kacang, jual keperluan manusia, kebanyakan jual buku dan segala macam. Maka ini perbuatan-perbuatan ini adalah usaha ikhtiar, tapi tetap seimbang dengan tawakal. Jadi dalam Islam ini kita disuruh berusaha. Makanya ada namanya fikih muamalat. Ada fikih ibadah, sholat, zakat, puasa, haji. Ada fikih muamalat. Bagaimana hubungan transaksi kita pinjam meminjam, namanya dain. Gadai menggadai, namanya rahan. Bagi hasil, namanya mudharabah. Permodalan, namanya murabahah. Nah, ini ikhtiar. Mau maaf Pak Haji kelihatannya uangnya banyak ini, tapi tidak punya tenaga, kemampuan juga kurang. Iya betul, saya alhamdulillah tenaga ada, mampu, cuman uang nggak ada Pak Haji. Oh kalau gitu kita kolaborasi, kolaps. Oke, saya ngelola ya, berapa kita bagi hasil? Bagi hasilnya, gimana kalau 50-50? Oh kalau 50-50 nggak bisa. Kalau bisa ya saya 60 kata Pak Haji. Kamu anak muda yang melaksanakan 40. Oke, dit. Nah, nanti begitu dapat untung 1 miliar, Pak Haji dapat 600. Dia yang punya tanah. Jadi ini ikhtiar. Bedanya dulu, tokoh-tokoh agama dulu itu, dia hanya di som'ah, temple.
Dibangun satu tempat, nggak keluar, makanannya diantar, minumannya diantar, pakaiannya diantar, pakaian kotor dicucikan, nggak keluar-keluar, beribadah aja. Ketika Islam datang nggak ada, yang begini-gini nggak ada dalam Islam. Coba sebutkan sahabat Nabi yang beribadah aja nggak cari makan, nggak ada. Makanya Nabi itu inspeksi masuk ke pasar. Nabi masuk ke pasar, memasukkan tangannya ke dalam jualan barang dagangan. Ini kok ada gandum yang basah ditutupi dengan gandum kering. Nabi marah, man ghasyana falaysa minna. Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, diangkat wilayah Hisbah Satpol PP, polisi pasar untuk memeriksa siapa yang belum belajar fikih muamalat, fikih jual beli, nggak boleh masuk pasar karena nanti akan terjadi percekcokan, yang satu ngerti, yang satu nggak paham. Ayat Quran cerita tentang sukatan, takaran, belum pakai timbangan, pakai sukatan, disukat, ditakar. Wailul lil mutaffifin, celaka orang yang curang dalam timbangan. Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun, kalau dia jadi pembeli dia maunya penuh, jujur. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, tapi kalau dia yang nimbang dia orangnya curang. Apa ini? Ya ini usaha. Karena kalau tidak ada usaha, disitulah letak amal, disitulah letak ibadah. Jadi ibadah dalam Islam bukan cuma baca Quran, zikir, sholat sunat, istighfar, tapi juga berusaha cari rezeki yang halal, itu juga adalah ibadah. Tapi jangan karena sibuk dagang lantas tidak ibadah mahdoh, nggak sholat, nggak puasa. Pas ditanya kenapa kamu nggak pola sholat? Sholat juga ibadah, jaga toko ini juga ibadah. Ini nggak benar. Tetap jaga toko. Pas masuk azan, ya suaminya sholat, istrinya jaga dulu. Istri perempuan kan nggak wajib sholat berjamaah ke masjid. Nanti setelah suaminya pulang, istrinya sholat. Begitulah Islam. At-tajir pedagang, as-saduq yang jujur, al-amin amanah, ma'an nabiyin. Kalau dia mati dia akan bersama dengan para nabi, was-siddiqin, orang yang benar, was-syuhada, mati syahid, was-salihin, dan orang-orang yang soleh. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dilapangkan Allah rezekinya karena sudah mengamalkan tuntunan dari Allah, dari Rasulullah SAW. Rahasia rezeki berlimpah. Pembahasan yang pertama, rezeki dari bahasa Arab ra zai qaf. Rizqun, rezeki kata bahasa. Rizqun. Itu dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 123 kali. Kata rizqun itu dalam Al-Quran 123 kali. 61 kali dalam bentuk kata kerja, 62 kali dalam bentuk isim. Jadi menunjukkan betapa pentingnya rezeki, maka disebutkan Allah dalam Al-Quran berulang-ulang. Lebih banyak daripada kata haji dan umrah, lebih banyak daripada kata puasa, siyam. Rezeki, rezeki, rezeki. Allah Subhanahu wa ta'ala begitu menunjukkan ke kita betapa pentingnya rezeki, maka disebutkan di dalam Al-Quran secara berulang-ulang. Poin yang kedua, rezeki itu selalu kita memahami makna rezeki adalah duit. Sehingga kalau kita memahami bahwa rezeki itu adalah duit, kalau dapat duit, dapat rezeki. Enggak dapat duit berarti enggak ada rezeki. Padahal kata para ahli tafsir, rezeki dalam Al-Quran itu ada kala maknanya ats-tsawab, artinya balasan pahala. Ustaz Somad, kenapa ada orang yang enggak sholat subuh tapi rezekinya lancar, sedangkan ada orang yang sholat duha tapi rezekinya malah enggak ada? Karena yang dia maksud rezeki di situ uang. Tapi kalau difahami bahwa makna rezeki adalah thawab, balasan pahala, maka orang yang tidak sholat subuh berarti sebenarnya dialah yang tidak dapat rezeki. Jadi beda cara pandang. Itulah pentingnya kedatangan Islam itu meluruskan cara pandang kita. Apa sebenarnya rezeki itu? Jadi dalam Al-Quran itu
ada beberapa makna rezeki. Yang pertama adalah as-sawab, balasan pahala. Yang kedua, al-matar, hujan. Jadi kalau ada orang jual es, turun hujan, aduh nggak dapat rezeki hari ini. Padahal dia sedang dapat rezeki menurut Al-Quran, karena hujan itu rezeki. Tapi menurut dia nggak dapat rezeki hari ini karena nggak bisa jual es, nggak dapat duit. Nah, jadi coba kita satukan dulu cara pandang kita tentang memahami rezeki menurut Islam. Yang ketiga, al-jannah, surga. Apa itu orang hidupnya susah, melarat, sakit-sakitan, nggak ada rezeki? Itu orang nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, rezekinya lancar. Padahal sebenarnya yang dia katakan rezeki itu bukan rezeki. Orang yang tidak sholat, tidak puasa, tidak ngaji, tidak beriman, rezekinya lancar, itu bukan rezeki. Itu namanya istidraj, azab yang tertunda. Azabnya sebetulnya sudah dimulai di dunia ini, tapi ditunda nanti di akhirat, atau bisa jadi di akhir hidupnya. Namanya istidraj. Sedangkan orang itu sudah dapat surga. Aduh, kasihan. Padahal dia sudah dapat rezeki. Rezeki apa? Masuk surga. Kan mati syahid. Yang keempat, makna rezeki itu adalah asyukru, syukur. Jadi ada orang yang dilihat, aduh kasihan kali dia ya, seharian ini nggak dapat rezeki. Padahal sebenarnya orang itu dapat rezeki karena seharian itu dia bersyukur kepada Allah. Liyattakhidha minkum qalban syakira. Hendaklah di antara kamu itu punya hati yang bersyukur. Nah, jadi kita satukan dulu persepsi kita apa itu rezeki, supaya kita jangan sampai ikhtilaf. Kata kita rezeki, kata orang bukan rezeki. Kata orang rezeki, kata kita bukan rezeki. Jadi ada orang yang tidak dapat duit, tidak banyak hartanya, tapi sesungguhnya dia sudah dapat rezeki. Sawab, balasan pahala. Al-matar, hujan. Al-jannah, surga. Asyukru, syukur. Ini semua adalah rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi membagi rezeki 3 level. Paling tinggi, sedang, paling bawah. Rezeki yang paling bawah kata beliau adalah adna rezeki, rezeki yang paling bawah al-mal, harta. Emas, perak, kebun, duit, dirham. Malah Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, Syekhul Mufassirin, induknya ulama tafsir Mesir, mengatakan bahwa rezeki yang paling rendah itu ya harta. Rezeki di atas harta sholahul abna, anak-anak yang baik, menyenangkan hati orang tua, sekolahnya berhasil, patuh, sukses, enggak macam-macam, tidak berzina, tidak pacaran, tidak maksiat, tidak pakai narkoba, patuh dan taat, suaranya lembut, pulang cium tangan, enggak ngelawan. Itu lebih hebat daripada rezeki harta. Kasihan ya ibu ini, kalau dilihat dari rumahnya kayaknya nggak ada rezeki. Sementara yang ini, sedangkan yang dikatakan tidak dapat rezeki ini anaknya S1, S2, S3, rumahnya mungkin biasa-biasa aja. Yang ini rumah megah, anak nggak sekolah, nomor 1 narkoba, nomor 2 pelakor, nomor 3 ditangkap KPK. Di mata orang inilah yang paling hebat rezekinya. Padahal menurut pandangan ulama, yang rezeki hebat adalah sholahul abna. Yang paling tinggi tamamur rizki, rezeki yang paling sempurna kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi adalah ridha Allah, ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya siapa orang yang paling sempurna rezekinya? Sahabat Nabi. Karena mereka itu titelnya radhiyallahu anhum. Mereka diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebetulnya rezeki itu berapa? Wah, Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi menyebutkan secara detail rezeki itu berapa. Yang pertama, sakinatur ruh, jiwa yang tenang. Tenang menghadapi ujian, tenang menghadapi cobaan, tenang menghadapi caci maki. Nah, ini rezeki. Nurul aqli, cahaya dalam fikirannya, cerdas.
cermat. Sehatul jasad, badan sehat. Jadi kalau kita ketemu sama orang, apa kabar, sehat, dia dapat rezeki. Safaul qalbi, hatinya bening, jernih. Nggak ada dendam, nggak ada marah, nggak ada sakit hati, nggak ada dendam kesumat, nggak ada laknat, nggak ada kufur, nggak ada syirik, nggak ada munafik. Salamatul fikri, pikirannya sehat, nggak ada sekuler, nggak ada liberal, nggak ada komunis, nggak ada ateis, nggak ada kufur nikmat. Da'watu ummin, dia selalu dapat doa ibunya. Setiap pergi cium tangan, pergi ya bu, ini orang dapat rezeki. Dapat video doa dari ibu, ini orang dapat rezeki. Atfu abin, kelembutan seorang ayah. Ayah masih hidup, duduk di rumah, mendoakan. Nah ini, dia tiap hari dapat rezeki. Wajudu akhin, punya saudara yang dermawan, yang selalu menolong, yang selalu mengayomi, yang selalu melindungi. Ini rezeki yang luar biasa. Ada orang punya perusahaan besar, duitnya banyak, mobilnya mewah, rumahnya megah, tapi punya saudara yang selalu merongrong, mengambil harta warisan, rebut-rebutan. Tapi ada orang yang biasa-biasa aja, tapi saudaranya, Masya Allah, Tabarakallah. Itimamu shadiq, punya teman yang peduli. Apa kabar bro, gimana, udah sholat duha, udah tahajud, ayo kita jalan nengok anak yatim, fakir miskin. Gimana hatimu, gimana imanmu. Punya teman yang selalu peduli. Ini rezeki. Yang ke-10, da'watu muhibbin fillah, selalu mendapatkan doa dari orang-orang. Kami selalu mendoakan Ustadz, semoga Ustadz sehat, panjang umur, tetap berdakwah, mudah-mudahan Ustadz istiqomah. Itulah rezeki saya. Itulah rezeki para da'i. Nah, jadi sebenarnya sudah mendapatkan rezeki berlimpah, tapi orang menganggap dia tidak ada rezeki. Aduh, nggak ada rezeki. Padahal sebenarnya dia sudah mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maka pembahasan yang pertama adalah fahami dulu apa makna rezeki sebaik-baiknya. Berikutnya poin yang keempat. Istaghfiru rabbakum, surat Nuh ayat 10 sampai 12. Yursilis sama alaikum midrara, Allah akan kirimkan air lebat, hujan turun. Wa yumdidkum bi amwalin, dia berikan kamu harta. Wa banin, anak. Wa yaj'al lakum jannatin, diberikan taman-taman, kebun-kebun subur, hijau, panen. Wa anhara, wa yaj'al lakum anhara, air sungai yang mengalir. Diberikan Allah SWT balasan, turun hujan, harta berlimpah, anak subur, kemudian diberikan kebun, diberikan sungai-sungai yang mengalir. Siapa yang diberikan Allah ini? Qul tustaghfiru rabbakum, beristighfarlah kamu, minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi rahasia rezeki berlimpah itu amalannya adalah istighfar. Astaghfirullah, sependek-pendek astagfirullah, 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 astagfirullah. Nabi dalam hadis sahih, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kalau kita tambah panjang, lengkap, full, baik. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Tapi dia bukan mantra bim salabim abrakadabra yang diucapkan di mulut, di ujung lidah, di tepi bibir, lipstick, bukan. Dia mesti dari lubuk hati yang paling dalam. Makanya yang pertama kali adalah an-nadamu fil qalbi, menyesal dalam hati. Setelah menyesal itu diiringi oleh al-iqraru bil lisani, diungkapkan dengan lidah, astagfirullah.
wal amalu bil arkani, an-nadamu fil qalbi wal iqraru bil lisani, al-itmaru alla ya'uda ilaihi abadan, tekad yang kuat untuk tidak mengulangi lagi. Jadi menyesal dulu dalam hati, setelah ada penyesalan yang mendalam dilafazkan dengan mulut, setelah dilafazkan di mulut, tekad yang kuat untuk tidak kembali kepada perbuatan itu. Maka itu kalau dilakukan. Jadi kalau ada orang bertanya, apa tanda istighfar kita diterima Allah? Apa tanda istighfar kita diterima Allah? Memang dia seperti WhatsApp, ada conteng 1, 2. Memangnya dia seperti SMS yang ada reportnya. Yursil sama alaikum midrara, turun hujan lebat. Wa yumdidkum bi amwalin, kamu dapat harta berlimpah. Wa banin, anak. Wa yaj'al lakum jannatin, diberikannya kamu kebun-kebun. Wa yaj'al lakum anhara, air sungai yang mengalir, tidak kurang satu apapun. Dan ini ditegaskan juga dalam hadis Nabi SAW, man lazimal istighfar, siapa yang memperbanyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, dari segala kesempitannya diberikan Allah makhraja, solusi jalan keluar. Wa min kulli hammin faraja, dari segala kesusahan hatinya faraj, ada kelapangan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, diberi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Diberi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Nah, jadi jalan yang pertama adalah istighfar. Banyak. Saya pernah ketemu dengan kiai, dari awal ngobrol sampai akhir sepertinya amalannya istighfar. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Ngomongnya nggak terlalu banyak. Kita ngobrol habis itu astagfirullahaladzim. Saya heran kenapa kiai istighfar terus. Kira-kira kiai dosanya apa ya? Ternyata beliau mengamalkan zikir istighfar. Jadi kalau ada di antara kita yang zikirnya istighfar untuk mengundang turunnya rezeki dengan syarat dan ketentuan berlaku, amat sangat baik sekali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Orang yang tahajud, ya, orang yang tahajud bisa jadi kena penyakit ujub. Karena tahajud itu amal saya gitu. Kalau ada orang yang khatam Quran berkali-kali, walaupun tidak diobrolkan ke orang, tapi mungkin dalam hatinya itu, ya saya ini kan banyak khatam Quran. Tapi kalau amalan istighfar itu lebih ke dalam. Saya ini banyak dosa. Jangankan mau dapat pahala, jangankan mau masuk surga, dosa saya aja. Jadi mungkin karena hati itu sudah hancur, remuk, redam, tidak ada harapan kecuali hanya Allah, jatuh sejatuh-jatuhnya, terkapar, terbanting, telentang, telungkup, tak berdaya. Disitulah kemudian Allah mengangkat derajat setinggi-tinggi. Nah, jadi amalan istighfar ini adalah amalan ke bawah. Kalau yang lain ini amalannya ke atas, menunjukkan ini amal saya, ini masjid yang saya bangun, ini ceramah saya. Tapi kalau istighfar itu lebih pada, ya Allah dosa saya, ya Allah, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha. Makanya segala amal semuanya diawali dengan istighfar. Selesai sholat pun istighfar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Memangnya dosa apa di dalam sholat kok istighfar? Iya, dosanya itu sholat tadi ingat kunci, waktu sholat bacaannya kurang khusyuk, waktu sholat hatinya kurang kuat mengingat Allah, maka dia astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Ini amalan. Berikutnya poin yang kelima, surat At-Talaq ayat 2-3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang takwa, ini amalannya.
Jadi yang pertama istighfar, yang kedua takwa. Setelah istighfar naik ke takwa. Saya takut kena hujan, maka saya pakai payung. Itu namanya takwa. Ittiqa, ittaqa yattaqi ittiqa. Takut terjadi sesuatu, maka menyiapkan sesuatu. Saya takut kena hujan, maka saya siapkan takwa, kata yang satu. Yang satu lagi, saya takut kena hujan, saya siapkan mantel. Yang ini takwanya lebih besar. Karena kalau sekedar hanya payung, kakinya, badannya bisa basah. Tapi kalau udah mantel, lebih. Saya takut ditangkap polisi, maka saya siapkan helm, saya pakai sepatu, saya cek lampu sen kanan kiri, tutup pentil angin ban, saya lihat STNK BPKB, bayar pajak. Saya takut sesuatu terjadi, maka saya siapkan sesuatu. Itu namanya takwa. Jadi jangan marilah takwa, takut yang gimana? Takut kena azab di akhirat, maka saya beramal di dunia. Takut nanti saya tidak masuk surga, maka saya beramal beribadah. Takut tidak dapat ridha Allah, maka saya, itu takwa. Dan takwa itu tidak mungkin muncul begitu saja tanpa didahului iman. Maka selalu dikaitkan dengan iman. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Hai orang yang beriman, hai orang yang percaya, takutlah kamu kepada Allah. Karena tidak mungkin takwa kalau tidak percaya. Bapak jangan banyak makan daging, jangan makan daging kambing, jangan minum susu, jangan minyak-minyak, jangan kolesterol. Setelah pulang si bapak makan gulai kambing, tongseng kambing, minum susu, minyak-minyak, goreng-goreng. Istrinya nanya, tadi kan dokter di rumah sakit sudah ngasih tahu papa jangan goreng-goreng. Sebenarnya perbuatannya itu sudah menunjukkan dia nggak percaya. Kalau dia percaya sama omongan dokter tadi, pasti dia akan lakukan saran-saran dokter itu. Itu menunjukkan dia tidak percaya. Jadi kalau ada orang nggak sholat, nggak puasa, nggak zakat, nggak haji, nggak mau ngaji, mabuk, minum khamar, narkoba, zina, ngolok-ngolok agama, ngejek-ngejek Habib, ngejek-ngejek Ustadz. Terus pas ditanya, kamu percaya sama Tuhan? Saya percaya sama Tuhan. Munafik, bohong. Karena kalau dia percaya, pasti dia akan ikuti saran Nabi. Kalau percaya sama dokter, pasti ikuti saran dokter. Kalau percaya sama teknisi, ini pasang kabelnya begini, ini untuk lampunya begini. Kalau percaya, kalau nggak percaya, ya itu. Makanya seringkali takwa itu dikaitkan dengan percaya. La'allakum tattaqun. Coba lihat di ujung akhir ayat puasa. La'allakum tattaqun, kamu takwa. Diawali dengan percaya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Percaya dulu baru takwa. Nggak bisa orang bertakwa kalau nggak percaya. Kamu dari tadi sopan banget orangnya, nunduk, gak macam-macam. Kenapa? Karena dia percaya ada tulisan stiker di dinding, ada CCTV. Makanya dia kalem. Karena dia percaya ada CCTV. Coba kalau dia nggak percaya, alah paling nakut-nakuti aja CCTV-nya, mau buat prank ini. Jadi takwa itu selalu dan memang wajib. Rukunnya, stepnya pertama percaya dulu, setelah percaya baru bertakwa. Dan takwa ini dilatih. Latihan yang pendek ya sholat 5 waktu. Allahu Akbar. Takut garuk gatal, takut mata kesana kemari, takut tidak khusyuk, takut. Latihan. Lalu kemudian puasa 30 hari. Takut makan, takut minum, takut melihat, takut mikir, takut.
Tanggal 8 hari Tarwiyah, tanggal 9 hari Arafah, tanggal 10 hari Nahar, 11, 12, 13 hari Tasyrik. Oh, itu panjang sekali. Takut nyabut bulu hidung, takut kuku, takut ngupil, takut garuk, takut mandi, takut pakai sampo, takut. Ini dia berproses, ada latihannya. Nah, ini kalau takwa ini dilaksanakan, janji Allah, wa may yattaqillah, siapa yang bertakwa, ya ja'allahu makhraja, diberikan Allah solusi jalan keluar terhadap masalah hidupnya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, diberi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Nah, ini dia rezeki. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, siapa yang bertawakal kepada Allah maka cukuplah Allah saja yang menolongnya. Apa kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy'ari? Kalau dalam saat kesulitan tidak ada satupun manusia yang mau membantumu, maka yakinlah berarti saat itu hanya Allah saja yang ingin membantumu dan Allah tidak ingin ada orang lain bersama dengannya. Kawan-kawan yang akrab dulu mana? Terbang melayang. Saudara-saudara, sahabat-sahabat hilang. Betapa tidak adilnya kawan-kawan ini. Mana semua? Yakinlah bahwa Allah ingin menolongmu dan Allah tidak mau ada orang lain bersamanya. Begitu indahnya. Wa huwa yatawalla salihin. Allah yang akan menjadi penolong orang yang soleh. Jadi takwa. Kemudian yang ketiga, kalau menurut urutan ini yang ke-6, tapi kalau menurut urutan pembahasan ini yang ke-6. Kalau menurut urutan amal, yang pertama istighfar, yang kedua takwa, yang ketiga adalah iffah, menjaga diri dari yang syubhat. Takut masuk neraka tidak minum khamar, takut masuk neraka tidak berzina, takut masuk neraka tidak berjudi. Itu takwa namanya. Kalau yang ini lebih halus lagi, namanya iffah, menjaga diri dari hal yang sebenarnya boleh. Sebenarnya boleh, tapi dia jaga dirinya karena takut nanti terlanjur, tercebur, terpleset. Nah, ini lebih tinggi lagi. Nama sifatnya iffah. Orangnya namanya afif. Kalau dia perempuan, afifah. Sifatnya iffah.